Assalamualaikum, masih bersama saya Pandu. Pada video part 16 ini kita akan melanjutkan untuk merender data menjadi elemen website. Kita buat di sini kita lanjutkan lagi. Pertama kita akan membuat fungsi render global stat. Jadi fungsi render global stat ini akan kita gunakan untuk merender data-data persebaran COVID secara global. Fungsi ini akan menerima 4 parameter, dates, dan terakhir last update. Ini parameter aja ya, jadi kalian bebas mau namainnya apa. Kemudian kita select dulu elemennya, text confirm. Pakai fungsi dokumen query selector lagi, lalu kita select ketiga elemen span ini ya. Pakai ID-nya lagi, global infected. Kita copy paste. Kemudian ganti ini menjadi global dead, global recovered, dan yang ini yang terakhir adalah kita men-select elemen paragraf ini, date last update global. Lalu ininya juga dirubah menjadi date. Kemudian ini teks recover ya, recover. Lalu ini teks date last update. Kemudian kita bisa mengambil datanya. Kita simpan dulu di dalam variabel confirm number. Lalu kita format dulu angkanya menjadi format internasional agar lebih rapih. Format confirm value. Ini di copy aja, lalu paste lagi sebanyak 3 kali. Ini rubah jadi recovered, ini rubah jadi dates, ini dirubah menjadi recovered, ini dirubah jadi dates. Oke. Sekarang kita bisa mulai merender datanya menjadi elemen HTML. Text date last update, inner HTML. Text date inner HTML adalah di sini kita akan merendernya menggunakan string literal, panggil library moment.js, variable last update, formatnya adalah ddd mmmmdo yyyy mmssa. Lalu berikutnya untuk text confirm inner HTML adalah confirm number. Oke, ini bisa di copy. Paste 3 kali. Sini rubah jadi recovered number, ini dirubah jadi date number. Kemudian ini jadi text recovered, ini jadi
text date. Oke, sudah. Fungsinya sudah jadi. Date number. Lalu, karena ini data global, maka kita bisa panggil di fungsi ini. Oke, sini kita rubah dulu jadi show response message. Kemudian kita rubah menjadi render global stat, dan terakhir di sini juga menjadi show response message. Lalu render global stat ini kan menerima 4 parameter, yaitu nilainya adalah response.confirm, lalu response.recovered, response.dates, dan response.last update. Save, lihat lagi datanya di websitenya. Global stat udah dipanggil, global stat. Oh, ini. Ya, di sini seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil merender data persebaran COVID secara global. Dan terakhir, untuk fungsi render data country, kita tinggal copy paste aja ini. Parameternya sama. Kemudian yang perlu dirubah adalah elemen-elemennya. Di sini tanggalnya kita rubah menjadi date last update country. Ini bisa kita rubah menjadi country juga. Ya udah, segitu aja. Kemudian bisa kita panggil di fungsi get country stat. Show response message. Ini bisa kita copy, lalu pastekan di sini. Jangan lupa ini diganti menjadi render country stat ya, render. Oh, ini belum diganti nih. Jangan lupa diganti nama fungsinya, render. Render country stat. Kemudian di sini kita panggil render country stat. Save. Ini jangan lupa diganti juga jadi show response message. Save. Nah, sudah. Lalu kita save dulu, lihat hasilnya. Oke, sudah. Kita sudah berhasil render data persebaran COVID berdasarkan suatu negara. Kemudian sekarang terakhir tinggal memberikan fungsi kepada elemen select ini, dimana ketika pengunjung menselect salah satu data yang ada di sini, maka data di sini akan berubah. Caranya adalah pertama kita select dulu country, select element, dokumen get element get element by ID. Ini kita select yang ini, country select. Country select. Kemudian si elemen country select elemen ini kita tambahkan event listener dengan menggunakan fungsi add event listener. Lalu eventnya adalah change. Kemudian kita berikan function callback atau callback function yang mana di dalamnya memanggil fungsi lagi get country stat, di mana isinya adalah this value. This keyword this ini adalah merujuk kepada elemen select box ini, dan value-nya merujuk kepada value yang kita sudah buat di mana? Nah, di sini di option value-nya.
Kalau sudah, kita save lagi, lalu kita tes. Boom. Albania berhasil diambil, Algeria berhasil diambil, kita lihat Indonesia berhasil diambil. Oke, sekian. Dengan demikian, tutorial series ini telah selesai. Website-nya sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Website-nya juga sudah responsif. Kemudian kita juga sudah bisa mengambil data serta merendernya menjadi elemen website. Dan ya, terima kasih dari kami seluruh anggota yang ikut tergabung dalam tutorial series ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.